Ya, jadi kalau kita ingat bahwa kasus Omikron ini baru dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia di akhir November. Kemudian tanggal 26 Desember 2021 kita mendapat tambahan 27 kasus, di mana 26 warga Indonesia dan 1 warga negara asing. Dan hari ini kita sudah mendengar ada 68 kasus yang positif Omikron. Dan hampir semuanya ini adalah datang dari luar negeri. Pelaku perjalanan dari luar negeri yang dikarantina, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan bila mana PCR-nya positif, kemudian dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Dan ternyata kita sudah melaporkan ada 68 kasus. Memang satu kasus memang dilaporkan seorang yang pulang pergi perjalanan dari luar daerah ke Jakarta, dan kemudian dilaporkan pada saat dia mau terbang PCR-nya positif dan kemudian dilakukan penelusuran dan ternyata termasuk varian of concern. Jadi oleh karena ini memang eh, pemerintah sudah melakukan pembatasan dengan melakukan berbagai mekanisme yang ada, yaitu ada 4 strategi yang harus dikerjakan. Pertama adalah melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M di seluruh lapisan masyarakat, dari mulai di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai desa kelurahan, dan terus ke warga. Yang kedua adalah meningkatkan kontak tracing. Kontak tracing ini harus dilakukan juga di tingkat desa dan di kelurahan, dan ini harus menelusur mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat, dan mereka yang baru datang dari satu tempat. Dan yang ketiga, melaksanakan vaksinasi. Dan kemudian yang keempat, menyiapkan perawatan. Perawatan itu ada di hulu dan ada di hilir. Di hulu tentunya harus disiapkan isoter, di mana mereka yang positif tidak bergejala, tidak sakit, tetapi hasil laboratoriumnya positif, maka dipindahkan ke isoter. Kenapa? Karena virus ini sangat mudah menular. Kalau di rumah nanti akan terjadi klaster keluarga, transmisi di keluarga. Nah, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang saturasinya turun, sudah sesak, maka ini harus di rumah sakit. Jadi ini semua harus disiapkan, baik dari hulu maupun dari hilir, untuk mencegah dan menanggulangi. Tapi kunci utama sebenarnya adalah penguatan karantina. Jadi karena hampir 98% yang positif Omikron ini adalah berasal dari luar, maka karantina ini yang harus dimaksimalkan. Dan tentu supaya Jakarta bebannya tidak tinggi, tentu harus disiapkan beberapa tempat lainnya. Misalnya seperti Surabaya. Walaupun di Batam juga sudah disiapkan, di Aruk dan di Entikong. Tapi perlu penambahan lagi karena memang pemerintah tidak melarang warganya untuk pergi ke luar negeri. Apakah untuk urusan bisnis ataupun untuk urusan jalan-jalan. Tapi yang penting adalah kita harus selalu siap, kendati pun kita pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan, bahwa kita menghadapi risiko. Dan untuk menghadapi risiko tersebut tentu ada konsekuensi. Dan konsekuensinya itu adalah harus siap menjalani karantina. Dan sampai saat ini sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 26, karantina itu jumlahnya 10 hari dari negara luar. Bila mana ia bersangkutan datang dari negara yang sudah terjangkit dan positivity rate-nya di atas 5%, tentu harus 14 hari. Dan bagi warga negara asing dari negara terjangkit, untuk sementara visanya ditolak. Inilah beberapa mekanisme yang harus sudah disiapkan. Di samping juga nanti menyiapkan berbagai logistik laboratorium dan kemudian logistik farmasi. Untuk laboratorium tentu ada PCR, rapid test antigen yang selama ini sudah dikerjakan, tentu ini harus diperkuat. Dan yang kedua adalah PCR SGTF, di mana PCR SGTF ini bisa men-screening lebih awal apakah ini arahnya ke Omikron atau tidak. Kalau PCR SGTF-nya menyatakan ini probable, baru dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Jadi pemeriksaan whole genome sequencing tidak harus disiapkan di semua tempat, dan itu adalah sebagai laboratorium rujukan dengan high teknologi dan kebutuhan SDM juga yang sudah mahir. Tentu yang dipertambahkan adalah pemeriksaan PCR SGTF untuk men-screening apakah arahnya ke Omikron atau tidak.